Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Nah ini kita akan membahas tentang live atau video yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan memang mau ganti kapasitor. Kebetulan kan memang spare partnya kan tidak ada. Nah kapasitornya kan memang sudah usang. Salah satunya kalau memang kapasitornya rusak, itu yang pertama adalah tidak bisa berputar. Jadi memang ada mesin cuci entah yang dua tabung yang merek apa ya, ada kok kapasitornya yang ada dua dan ada kapasitornya satu. Nah kalau kapasitornya memang ada dua, itu untuk penggerak pengering sendiri, dan untuk washnya atau untuk mencuci ada sendiri. Nah ini kan ada 4 kabel. Kabel ini ada 4 kabel juga. Jadi ini pakai satu mesin satu kapasitor mesin cuci 2 tabung. Ini adalah ukurannya 12+4 ya, ukurannya 12/4 mikro. Nah ini kan saya barusan beli itu di toko biasanya itu tidak ada yang ukuran seperti ini 12+4, adanya 12+5 sama 12 plus berapa ya, 1 kalau nggak 2 gitu. Jadi memang kalau bisa kita setarakan ya, yang sesuai ukuran. Jadi kalau memang nggak bisa juga jangan terlalu tinggi, karena nanti kalau terlalu tinggi nanti akan merusak dinamonya. Sekitar beberapa hari akan merusak dinamonya. Kita akan beli. Lah ini kan sudah beli. Kalau memang sudah beli, ini sama-sama ukurannya ya, ini sama ukurannya 12+4. Jadi memang kapasitor itu harus sesuai, nggak bisa melebihi terlalu banyak atau berkurang terlalu banyak juga, karena memang kapasitornya ini memegang peran penting untuk mesin cuci lah. Salah satunya itu untuk menyimpan tegangan sebelum dia dialirkan langsung ke dinamo listrik. Ini dia itu menyimpan tegangannya di kapasitor. Jadi memang kalau nggak ada kapasitor, dinamo itu tidak akan bisa langsung berputar, dikarenakan tidak ada daya untuk startnya. Jadi untuk memulai berputar itu dia membutuhkan kapasitor. Memang salah satunya itu kalau memang kapasitor sudah rusak, itu memang yang pertama itu tidak bisa berputar. Kebanyakan paling banyak nomor 1 itu adalah dinamo itu memang yang paling sekian ya. Yang pertama itu memang itu kapasitor, karena kapasitor ini berperan penting kepada mesin cuci. Kebetulan kapasitor saya ini udah udah meleduk atau udah usang. Bilang usang ya memang usang, udah jebol. Nah udah jebol, ini kapasitor saya udah jebol. Jadi saya ganti lagi, saya beli. Ini mereknya memang berbeda tapi ukurannya sama. Bentuknya memang lebih besar yang ini ya. Nah ini yang asli bawaannya mesin cuci. Ini yang kita barusan beli. Memang ukurannya sangat besar, ini jauh ya. Ini lebih kecil. Nah tapi ukurannya ini sama. Ukurannya sama 12+4, ini juga 12+4, juga 4 kabel. Kalau ini memang kebanyakan kapasitor ada yang 4 kabel dan ada yang 8 kabel. Jadi kalau mau menyimak, mau cara menggantinya, bisa kalian lihat sendiri ya. Ini saya akan ganti. Oke. Ini oke, kelihatan kan? Nah ini warnanya sudah saya rapikan padahal, tapi saya memang tadi kan belum melihat. Ini kita kelupas dulu kabelnya, karena nanti kita sambung di sini.
Tapi nanti kalau kita menyambung, selesai sambung, kita menutupnya harus berhati-hati ya. Kalau bisa itu pakai solasi yang hitam ya, karena solasi yang hitam itu kalau semakin panas itu semakin lengket. Tapi juga harus diperhatikan lagi meskipun sudah solasi hitam ya, karena ini kan memang dari bawah ini kan takutnya namanya mesin cuci itu pasti ada air, entah itu selalu ketetesan air ataupun nanti yang di bawah ini banjir. Memang kita perhatikan betul kalau soal listrik ya, karena kalau memang airnya seumpama banjir terus memang bocor kabelannya ini atau sambungannya, itu air yang kita pegang itu atau kita injak itu bisa nyetrum atau bisa kesetrum ya, karena ada aliran tersebut. Dan yang kedua itu berbahayanya itu bisa konslet, jeglek dan lainnya. Ini kita kupas satu persatu ya. Ini adalah 4 kabel, yang 2 kabel memang miliknya si pengering dan yang 2 kabel miliknya si wash atau mencuci lah. Susah banget ya, namanya juga masih baru ya, jadi agak susah. Wajar, kalau udah sering dibuka ya gampang. Bisa kan. Kita harus butuh ketelitian dan kesabaran. Kalau bisa ya sambil sholawatan ini ya. Nah ya, ini tinggal yang merah belum kita kupas. Ada lagi, ada ground atau negatifnya ini si pemiliknya. Nah sekarang kita akan sambungkan putih. Nah ini kebetulan yang putih juga ada putih ya. Memang rata-rata tuh kalau beli, apalagi yang merek, yang nggak merek ya, nggak bermerek atau yang KW atau nggak sesuai atau merek yang biasa, itu biasanya itu rata-rata itu akan berbeda kabelnya. Nah ini kita bisa beli solasi juga ya, yang hitam juga. Nah kita akan sambil solasi satu persatu agar tidak susah. Oke. Jadi yang saya punya ini adalah, yang saya pakai video ini atau pakai live ini adalah mesin cuci 2 tabung Sharp. Gimana kalau ganti partnya atau ganti yang si kapasitornya itu bukan merek Sharp? Boleh, asalkan ukurannya sama. Ya. Jangan lupa yang tadi. Ini mana sih kayak nomor-nomornya? Ya meskipun baru ya baru lah, tapi masa nggak ada ujungnya, masa harus disabek dulu. Oh ini ternyata namanya masih baru, masih rapet ya, nggak kelihatan kalau memang ujungnya. Ya maklum, baru beli. Nah ini kita sambung dulu. Nanti saya akan kasih tahu tutorialnya cara menyambung kabel agar tidak cepat putus atau tidak gampang lepas, agar terikat kuat.